Pemerintah Indonesia dikomandoi oleh Presiden Jokowi menegaskan tidak akan mengikuti saran dari International Monetary Fund atau IMF yang menyarankan Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi. IMF mengatakan Indonesia rugi, dan ini di luar nalar berpikir dari mana Indonesia rugi. Dengan hilirisasi, penciptaan nilai tambah itu tinggi di Indonesia. Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel di mana nilai ekspor Indonesia pada 2017 sampai 2018 hanya 2,3 miliar dolar. Kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk diekspor, nilai keuntungan Indonesia naik 10 kali lipat menjadi 30 miliar US dollar pada tahun 2022. Kemudian juga keuntungan Indonesia dari hilirisasi yang terjadi dengan Tiongkok, di mana defisit dengan Tiongkok pada tahun 2016-2017 itu sebesar 13 miliar US dollar dan sekarang menjadi surplus 1 miliar US dollar karena adanya hilirisasi yang mendorong ekspor, tidak lagi berbentuk raw material atau bahan baku. Nilai tambah, katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021-2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu pendapatan negara tercapai tambah atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Republik Indonesia. Dan tidak hanya berbicara tentang pendapatan negara, akibat hilirisasi itu terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, terutama kepada daerah-daerah penghasil dari komoditas bahan baku. Jadi sangatlah tidak rasional, bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara. Dalam konteks pajak ekspor komoditas iya, tetapi yang harus kita lihat adalah komoditas kita ketika kita membangun hilirisasi itu akan menghasilkan pendapatan PPh badan, PPN, kemudian PPh pasal 21 dari tenaga kerja. Dan harus dilihat bahwa hilirisasi itu bukan hanya pada konteks untuk menciptakan nilai tambah, tapi hilirisasi itu dilihat sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Jadi IMF itu jangan ngawur-ngawur untuk bilang hilirisasi Indonesia itu rugi. Hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Larangan ekspor tetap dilakukan, kalau digugat ke WTO saja. Masa orang lain boleh, Indonesia nggak boleh ya? Kita pernah punya sejarah panjang ya tentang IMF. Tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. Dia merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, Dirgantara. Bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan, hampir semua pengusaha kolaps. Kredit macet, asetnya diambil. Apa yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Di tahun yang sama, Malaysia menolak rekomendasi IMF. Jadi malah justru saya menanyakan, apa maksud dari IMF menyampaikan ini? IMF juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi, khususnya tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan Indonesia harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas yang lain.
Jadi negara barat, institusi barat itu ketar-ketir ya melihat Indonesia ban nikel. Dan takut kalau Indonesia sudah ban bauksit dan lain-lainnya. Mereka tidak mau ya melihat Indonesia maju sepertinya. Dan kita tahu hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan. Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Kelak dengan hilirisasi, Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah, melainkan barang jadi seperti baterai kendaraan listrik yang saat ini dibutuhkan di dunia. Langkah hilirisasi disebut selaras dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat. Terkait hal itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disebut akan ke Amerika untuk bertemu Managing Director Kristalina Georgieva guna menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi. Ini malah saya melihat ada ketakutan dari kelompok tertentu. Ketika Indonesia dalam kondisi yang trennya udah bagus, sudah di jalan yang benar. Ada apa ini maksud mereka? Gitu. Jadi ini menurut saya standar ganda yang dibangun. Di saat bersamaan, negara-negara lain itu melarang ekspor. Seperti apa? Amerika. Dia melarang ekspor semikonduktornya. Dia melarang. Jadi kenapa negara kita yang diusik? Dan menurut saya ini menyangkut wibawa negara. Ini menyangkut kedaulatan negara. Dan dia sudah pernah menjadikan kita sebagai pasien yang gagal diagnosa. Sebuah negara berkembang menuju negara maju itu tidak hanya terlihat dari berapa pendapatan per kapita. No. Itu hanya satu syarat. Tapi syarat yang berikutnya adalah tentang industrialisasi. Jadi tidak mesti pendapatan per kapita sebuah negara tinggi lalu kemudian dia masuk dalam negara maju. Saya mau kasih contoh. Uni Emirat Arab. Pendapatan per kapita dia 40.000 lebih. Tapi dia tidak termasuk negara maju. Karena dia tidak membangun industrialisasi. Korea, itu pendapatan per kapitanya tidak lebih dari 30.000. Tapi dia masuk dalam kategori negara maju. Kenapa? Karena dia mampu menciptakan nilai tambah dari sebuah proses industrialisasi dan teknologi. Jadi negara kita ini jangan dibodoh-bodohi lagi. Dia kirain kita ini masih bodoh. Gitu loh.